Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah salat berjamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama kembali memanjatkan rasa syukur kita terhadap Allah. Hari ini hari yang ke-11 ya. 11 untuk yang puasa di hari Minggu dan 12 untuk yang berpuasa di hari Sabtu. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memenuhi undangan Bapak Mungkin untuk mendoakan Ibu Diem binti Biro yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tadi. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin umatnya minat zulumati ilan nur dari zaman kegelapan sampai dengan zaman terang benderang saat ini penuh dengan cahaya keislaman, dan juga kita nantikan syafaatnya di suri hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Idza matabu adama in qata'a amaluhu illa min salasi, shadaqatun jariyatun aw ilmun tafaqi wa waladun shalihun yad'ulah." Apabila anak cucu Adam itu telah meninggal dunia, telah kembali kepada Allah, telah kembali ke hadibahannya, maka semua amalnya itu akan terputus. Artinya amal yang ia lakukan, amal yang ia perbuat itu akan terputus, kecuali hanya 3 perkara. 3 perkara itu apa saja? Yang pertama, sedekah jariyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedekah jariyah di sini adalah sedekah itu memberikan sebuah harta kita atau benda yang kita miliki untuk disedekahkan kepada sesuatu yang pahalanya selalu mengalir. Contoh, Budiem pernah memberikan sesuatu amal untuk Musola Al-Hidayah. Musola Al-Hidayah sampai dengan hari ini, sampai dengan beliau itu meninggal dunia, itu beliau masih tetap mendapatkan pahala. Selagi Musola Al-Hidayah digunakan makmur untuk kegiatan, maka dia akan selalu mendapatkan kiriman. Sampai kapan itu Pak? Sampai dengan musola itu sudah nggak kepake lagi. Kalau musola itu masih tetap kepake, maka dia tetap mendapatkan pahala. Memberikan sedekah untuk pembangunan pondok pesantren. Selama pondok pesantren itu digunakan untuk ngaji, walaupun tidak pernah menyebutkan nama Abu Diem, tetapi dia selalu mendapatkan kiriman pahala terus-menerus. Itu yang namanya sedekah jariyah. Apakah hanya untuk bangun pondok pesantren, pondok pesantren, masjid ataupun musola? Oh tidak, bangun pagar musola ya iso, sekolahan ya iso, bangun jembatan yang dilewati oleh banyak orang juga bisa. Itu juga dimaksud dengan sedekah jariyah yang akan mengalirkan pahala terus-menerus walaupun yang berbuat itu sudah meninggal. Nah kalau dia masih hidup ya tetap mengalir pahalanya, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Nah oleh karena itu mari kita mumpung masih diberikan kesempatan, kita bersedekah jariyah. Yang kedua, yang amal itu tidak akan terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat di sini, ilmu yang kita gunakan itu membawa manfaat untuk banyak orang. Misalnya kalau jenengan ki nyiptake alat merontok nih pari, erek misalnya. Erek dinggo wong sak bumbu. Manfaat terus, dia mendapatkan pahala dari ilmu yang dia gunakan. Dia menciptakan apa? Misalnya alat apa saja, kemudian bisa digunakan setiap orang, maka dia mendapatkan pahala. Itu yang bersifat duniawi. Yang bersifat akhirat, ukhrawi, dia ngajarkan Al-Fatihah. Misalnya kalau gadah Al-Fatihah setunggal, kalau ajarke kalih tiyang sedoso, Al-Fatihah kula niku mboten kurang,
Tapi Al-Fatihah kula niku nambah dari 1 menjadi 11. Lah kok 11? Nggih, sing kula gadah tetep, sing kula bagi-bagi teng umat tetep nambah. Lah kok santri sing tak warai Al-Fatihah niku mau kiambake ngajari santri mulih. Lah terus gadah santri mulai ngajar santri mulai terus demikian. Dari guru saya ngajari ngaji, yang benerkan tajwid saya ngajari ngaji, itu mendapatkan pahala ke atas sampai dengan guru-gurunya, sampai dengan masaih-masaihnya, sampai dengan baginda Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan kiriman dari ilmu yang bermanfaat. Sinten pertama kali sing ngumpulne Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an, sinten sing pertama kali ndamel ilmu hadis, sinten sing ngambil hukum istimbat Al-Qur'an kemudian menjadi mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Itu beliau-beliau itu selalu mendapatkan kiriman pahala. Budi diem winginane pernah marahi carane gawe lemet. Misale itu almarhumah ini pernah marahi carane gawe lemet karo tanggane. Tanggane gawe lemet terus iso gawe digawe. Nah itu juga ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini banyak macamnya, maka kita harus bisa menerapkan sebagaimana kemampuan kita. Yang ketiga, yang apabila kita meninggal dunia amalnya terputus kecuali yang ketiga adalah anak yang soleh. Waladun solihun yada'ullah. Ingat, berarti ada di situ anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Enek bocah itu sing soleh tapi soleh secara pribadi, bukan soleh secara sosial. Kalau solehnya secara pribadi ya bagiannya di soleh secara sosial, dia bisa mendoakan orang tuanya. Kadang-kadang kita itu lupa dengan orang tua kita. Dengan doa Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doro ya sembelih. Oke. Jadi ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh ini, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, selama anak ini masih terus berbuat kebaikan, selama anak ini tetap berdoa untuk orang tuanya, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala terus menerus sampai dengan kapanpun. Anak sing soleh duwe anak meneh, jadi putu sing soleh, ya tetap ngirim pahala. Putune meneh buyute sampai canggah, gantung siwur, udeg-udeg dan sebagainya, semuanya tetap akan mengirim pahala kepada orang tua yang pernah mengajarkan atau menciptakan anak yang soleh pada mulanya. Itu kalau anak sing salah. Nah, anak sing salah yo wong tuane wis ninggal tapi tetap angsal kiriman dosa wae. Di akhirat malaikat pas di alam kubur ketika kita sedang berada di sana kan ada yang menemani malaikat. Kok ahli kubur yang baik itu yang merasakan kenikmatan, dia bertanya, "Loh malaikat, lah aku kayak kiriman pahala sholat tahajud malaikat. Padahal aku ki ora tau sholat tahajud." Iya, sampean ora tau sholat tahajud, tapi anake sampean sing ning pondok, anake sampean sing ngaji, kuwi sering sholat tahajud. Sampean yo oleh bagian pahalane sholat tahajud. Oh, anake sampean kuwi sering sholat duha, sampean oleh cipratan pahala sholat duha. Nah ini bapak-bapak harus kita pahamkan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Nah tiga ini yang saya lupa. Tiga ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Kalau dia sudah meninggal dunia, itu berarti dia nanti masuknya kepada bagian-bagian di antara 1 sampai dengan 3. Yang saya mau ngirim donga ngeten iki Pak. Mengirim doa seperti ini kalau tetangga ya paling pas dengan undang hari pertama sampai hari ke-7. Mungkin nanti 40 gitu. 100 gimana? Nyewu gitu. Mendak gitu, mendak sepindah, mendak kalih kan ngoten. Tapi kalau anaknya sendiri, suaminya, istrinya, maka dia akan mendoakan setiap saat, setiap bar sholat, kelingan lho langsung dongane.
Kalau anak yang soleh itu ingat kepada bapaknya, ingat nggak ibunya yang meninggal dunia itu langsung kelingan. Nek kelingan langsung bocor Fatihah. Ya Allah khusus kepada bapak saya Al-Fatihah. Langsung itu. Tapi kalau anaknya nggak ngerti, anaknya salah, anaknya toleh tok. Nah, ya dia yang nggak paham kebutuhan orang yang ada di dalam kubur. Karena orang yang ada di dalam kubur niku Pak, nyuwun sewu ibarate tiyang sik kedelep. Dia minta bantuan. Bantuannya apa? Doa, Pak. Doa dari kita. Anaknya pasti bisa nggak mengirim sodakoh? Boleh. Sodakoh atas nama almarhumah boleh. Sodakoh. Tapi lebih afdol adalah ketika mensedekahkan itu pada saat kita masih hidup. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya ini masih panjang banget. Mungkin nanti akan saya buka tanya jawab mawon. Ini kalau untuk saya sampaikan panjang lebar kadang-kadang bingung. Tanya jawab ini masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi. Ada tambahan lagi kewajiban, kewajiban orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apa saja kewajibannya? Ketika ada orang meninggal dunia, maka tibalah sebuah kewajiban kepada orang-orang yang masih hidup. Yang pertama kewajibannya adalah memandikan. Yang kedua mengkafankan. Yang ketiga menyolatkan. Yang keempat menguburkan. Ini adalah kewajiban dari orang yang masih hidup. Tapi kewajiban ini sifatnya adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah ketika satu orang saja sudah melakukan, maka yang lain gugur kewajibannya. Tetapi ada tetapinya ya, Pak. Yang dapat pahala ya yang ngerjakan tok. Ngerti lho. Yang enggak ngerjakan ya ora oleh pahala, ya ora oleh dosa. Tapi di suatu daerah enek wong ninggal kok dijarke. Ora eneng sing ngedusi, ora eneng sing ngafani, ora eneng sing nyolati, ora eneng sing nguburke, ya sak desa kuwi dosa kabeh, ngoten Pak. Lah terus kemudian yang pertama memandikan. Sapa sing wajib memandikan yang pertama yang paling utama itu adalah keluarganya, mahramnya. Mahrame, Pak. Bojone nggih, anake nggih, niku sing utama yang memandikan. Mengapa? Supaya dia bisa menutupi aib dari sang mayat yang meninggal dunia. Karena amit sewu, nuwun sewu, mohon maaf, lambe iki kadang-kadang kuwi ora iso dikunci nek dhewean mungkin iso, tapi ketika ketemu wong, Pak, biasanya lambe iki langsung mengo dhewe mergo dimengakne karo apa? Setan. Ngoten lho, Pak. Ingin bercerita, ngoten lho. Maka yang paling utama itu yang memandikan adalah anak-anaknya, suaminya. Ya, pernah terjadi kisah pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang pasangan suami istri yang mempunyai anak bayi. Ketika sang suami berangkat bepergian, tiba-tiba anaknya itu meninggal, yang kecil. Anaknya yang kecil itu meninggal. Ketika anaknya meninggal dunia, itu dia karena sebelumnya sakit sebenarnya. Pada saat meninggal dunia itu sang istri itu nangis, Pak. Tapi nggak meneteskan air mata sampai enggak. Kemudian anak itu dimandikan sendiri oleh istrinya tadi, kemudian dikafankan sendiri oleh istrinya tadi, kemudian disolatkan oleh istrinya tadi, kemudian ditaruh di kamar. Sang ayah menanyakan bagaimana kondisi anak dewe. Jawabnya anak dewe wis penak. Jawab sang istri. Bagaimana kondisi anak kita? Anak kita wis penak. Diangguk kok jendelok jadi ganggu sik turu kata istrinya. Kata istrinya begitu. Nah kemudian mohon maaf nih, ini agak vulgar. Setelah itu mereka suami istri ini bergaul suami istri. Pada saat itu padahal sang istri ini ngerti nah anaknya meninggal, bapaknya sing ora ngerti. Sang istri ini melayani sang suami. Akhirnya ketika pagi penasaran sang bapak, kok anakku ora tangi-tangi diteliti. Dijawab, Mas, anaknya dhewe wis tenang. Artinya wis tenang kuwi wis ninggal dijinuk karo Gusti Allah. Begitu kan, Pak?
Sang suami menangis, ya Allah kok tabah menawakmu. Nah ketika anak ini sudah dimakamkan, karena dimakamkan, tadinya belum dimakamkan. Suami istri ini mempunyai anak dari hasil hubungan dia ketika anaknya itu meninggal dunia dan sang istri tabah ini Pak. Anaknya itu menjadi ulama besar. Itu luar biasa. Oleh karena itu Pak, kalau memandikan itu yang utama adalah keluarganya sendiri. Anak-anak, adik-adik, kakang, mbak Yuni, bojone sing apik. Karena supaya bisa mencegah terjadinya pembocoran aib. Amit Pak, yang namanya aib pasti ada. Dan itu adalah aurat perempuan gitu. Gimana? Aurat. Makanya itu. Maka sebagai seorang anak kita harus paham tentang bagaimana tata caranya memandikan jenazah. Mandikan jenazah ki jane enggak angel kok, Pak. Aslinya mboten angel. Menggunakan air pertama menggunakan air yang suci syarate. Yang menggunakan air sabun, setelah air sabun air yang bersih suci lagi, udah itu beres. Tapi ada yang lain, misalnya diwudukan dulu, sebelum diwudukan dibersihkan dulu kotorannya. Dibersihkan semua kotorannya dari mulai semua lubang yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Kemudian rodok ditekuk ben umpamane enek kotoran yang tertinggal biar keluar. Itu harus dilakukan. Baru itu selesai baru disiram dengan air yang bersih merata, selesai. Kemudian setelah selesai disabun menggunakan air sabun, air kembang, air minyak wangi dan sebagainya semua guys. Kalau dia sudah bersih yang pertama, habis itu dibilas. Selesai dibilas, kemudian diwudukan. Sebagaimana mewudukan orang ketika mau sholat. Ya siapa yang membutuhkan? Ya anaknya. Nah, itu yang pertama. Dimandikan ya Pak. Yang kedua mengkafani. Yang mengkafani itu juga yang lebih afdol adalah keluarganya. Seandainya keluarganya nggak begitu bisa, iya sing iso duduhne wae. Ngoten lho Pak. Karena mengafankan itu pun ya kadang-kadang melihat aurat. Gimana? Gak mungkin nggak melihat aurat. Sedikit-sedikitnya untuk mengafani perempuan itu 3 sedikit-sedikitnya. Bisa sampai dengan 7. Ngoten lho. Sedikitnya 3 nek pakaian kain ora enek ya 3 ora apa-apa. 5 ya oleh 7 luwih apik. Ngoten lho, Pak. Kalau sedikit-sedikitnya laki-laki ya 1 bungkus, 1 wis iso nek wis ora enek liyane. Tapi kalau sekarang yakin lah ya 3, kemudian 5 maksimal yang laki-laki. Itu caranya bagaimana? Ada ya cara panjang sendiri nanti untuk membenarkan itu. Setelah mengafankan itu perlu diingat bahwasanya pengafanan itu utamanya menggunakan kain putih. Kok ning pasar golek mori ora eneng-enenge kain warnane ijo ya ora apa-apa, Pak. Ngoten lho. Menggunakan kain mori itu kain yang paling murah, Mas. Ngoten lho. Ya, itu yang paling murah. Ngapa? Supaya kita ingat bahwasanya ketika kita meninggal dunia, Pak, apa wae sing duwe awake dhewe ora bakal iso digawa ya kuwi digawa, ngoten. Tuh, enek cincin kudu dilepas, Pak. Yang saya harus dilepas itu. Amit ya, yang masang gigi emas dan sebagainya pada saat itu harus dilepas tuh, Pak. Sing masang behel ya, itu pada saat meninggal dunia harus dilepas. Jam aja dilepas. Ya. Nah ini kalau pada saat memandikan sing ngedusi keluargane dhewe kan ngerti, oh enek cincin, oh enek gelang, oh enek anting kan dijimuk to karo keluargane gitu. Biar tidak menimbulkan fitnah. Lanjut. Salatkan, menyolatkan Pak, nyon sewu. Menyolatkan itu yang utama afdol menjadi imam. Nek sing ninggal sing wedok yang sing afdol dadi imam ya sing lanang. Nek ora ya medun ning anake. Nah ini tadi alhamdulillah saya minta Mas Musa ini untuk ngimami. Mas sampean sing ngimami. Nggih Pak, tapi sampean samping ku iya tak dampingi aku karo Mbah Mudin. Dampingi. Ngimami Pak. Lebih afdal anaknya sendiri. Dan yakin orang tua itu akan lebih bangga ketika anaknya sendiri yang ngimam. Di sana pun bangga, kerasa banget. Terus kemudian mengimami sholat. Ojo malah dora sholat. Yang utama itu yang menyolatkan adalah keluarga kabeh, sholati kabeh.
Karena semakin banyak yang menyolatkan, semakin potensi besar untuk diampuni dosanya. Dalam hadis dikatakan barang siapa yang meninggal dunia disolati lebih dari 40 orang, maka dia sama saja disolati satu orang wali. Loh, kalau satu orang wali nyolati, insya Allah pahalanya lebih besar. Makanya ketika ada orang meninggal siapapun, ini kebetulan kita di tempatnya Mbah Mungkin ini Mbah ya, double pahalanya kuatah ini Mbah. Pahala buka bersama, pahala ngirim donga yang gini Mbah. Diem pahala ngaji, ini wah akeh tenan pahala ini. Nah, ini nanti supaya kita paham, nyolati, kabeh melo nyolati lah. Lah terus Pak, wis di makamne piye? Wis nek di makamne kok mau ora melok nyolati, salati gaib, Pak. Sing mau ora nyolati, agek ngerti ilmune ya salati gaib. Sing adoh ning kono Jawa ora iso teko kene, ya aku tak melok nyolati kok kene. Wis ngono wae, salatkan gaib. Namanya siapa? Kan ngoten. Jadi kita harus kalau bisa keluarganya itu bahasanya mohon maaf diwajibne karo keluargane dhewe untuk menyolatkan supaya menggenapi sampai dengan 40 lebih. Nah, itu untuk nyolatkan. Kemudian sampai dengan pemakaman. Memakamkan, Pak, sampai dengan memakamkan. Nah, ini nyun sewu ya, Pak. Ini ada hadis yang luar biasa. Barang siapa yang dia itu datang ke majelis takziah, kemudian dia ikut menyolatkan mayat, kemudian ikut memakamkan, dia mendapatkan pahala sebesar emas sebesar gunung Uhud. Emas sebesar gunung Uhud nanti akan diberikan kepada kita. Iku sekali nyolati mayit, iku sekali nganterke mayit nek ndahno nek setiap nek mayit awake dhewe nyolati nganterke teng makam luar biasa. Selain itu pahalanya besar dan juga ini membantu jenazah yang meninggal dunia kan ngoten lho. Nah, terus kemudian nih saya ingatkan kembali nyun sewu kalau sudah di makam, Pak. Jangan duduk di atas nisan. Ojo lingguh neng maesan, Pak. Hadis mengatakan bahwasanya duduk di atas bara api yang membara, yang menyala itu lebih baik dibandingkan duduk di atas makam. Makanya yang sewu, karena saya nggak bisa jongkok, ketika berada di makam saya banyak berdiri ngimami donga ya karo ngadeg. Nek sing ora roh ya maklum wae lah sing ora roh, nek sing roh ya wis sopan rahmat memang gak iso dodok ya ngono kae. Arep lingguh ning maesan daripada bokong ku disunduk karo geni mending aku ngadeg ngoten lho. Jadi itu ya, ada 3 yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Kemudian ada 4 kewajiban kita kepada orang yang meninggal dunia. Ayo kita lakukan. Nek eneng wong meninggal dunia itu kita berlomba-lomba untuk menyolatkan. Itu simbiosis mutualisme, untuk kita berpahala, untuk mayat juga diuntungkan, betul Pak? Ojo malah bernongkrong-nongkrong. Ya oleh nggak pahala, tetap oleh Pak, tapi pahalanya kan seper-seper reneng seper-sepere kan loh dibandingkan dengan yang ikut nyolatkan dan ikut ngantarkan jenazah. Luwih abdul meneh sampean melok gotong kerandane sampai kono. Nah aku serasu kuat. Aku ning ngarep ya disudu komburi ya ditinggal sing ngarep. Yang masih kuat ayo dibantu. Itu lebih afdol, pahalanya lebih besar. Bapak Ibu mekaten ingkang saged kawula aturaken bilih wonten kelepatan nyuwun ngapunten, lek enten sing ajeng tanglet-tanglet monggo. Ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 20-an menit. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.